Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Farudin. Saya adalah dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Catur Insan Cendekia. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah UI UX Design sebagai mata kuliah dasar wajib program studi sistem informasi dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi mata kuliah UI UX Design. Mata kuliah UI UX Design adalah mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa semester 4 program studi Sistem Informasi di Universitas Catur Insan Cendekia. Mata kuliah UI UX Design ini memiliki bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Bahasa pengantar pada mata kuliah UI UX Design ini adalah perpaduan bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mata kuliah UI UX Design ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk pemrograman advance yang membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam membuat rancangan sebuah aplikasi. Dalam mata kuliah ini, cangkupan pembahasan meliputi 1. Pemahaman UI UX Design, 2. Proses research dalam UX Design, 3. Pemahaman dan penggunaan metode design thinking, 4. Penggunaan aplikasi Figma, 5. Perancangan desain aplikasi, 6. Melakukan proses testing dari hasil desain aplikasi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah UI UX Design dari program studi Sistem Informasi adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas, mahasiswa mampu menjelaskan konsep UI UX Design, mahasiswa mampu menggunakan software desain, mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi desain dalam perancangan UI UX Design, kemudian mahasiswa mampu merancang desain dengan aplikasi sesuai dengan kaidah UI UX Design. Adapun referensi utama pada mata kuliah UI UX Design yang digunakan diantaranya adalah buku Lean UX Design Grid Product with Agile Team, kemudian 100 Things Every Design Needs to Know About People, kemudian How to Build Habit Forming Product, dan yang terakhir referensi utamanya adalah dari jurnal yang saya buat sendiri tentang perancangan aplikasi nugas menggunakan metode design thinking dan agile development yang sudah terbit di Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan. Dan masih banyak beberapa referensi dari website seperti Medium dan beberapa platform seperti Instagram. Sistem pembelajaran mata kuliah UI UX Design ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran secara sinkronus dilakukan dengan menerapkan student centered learning, seperti penerapan kuliah interaktif, small group discussion, problem based learning, role play, dan project based learning. Sedangkan untuk metode pembelajaran secara asinkronus dilakukan untuk memfasilitasi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa melalui WhatsApp Group dan LMS Universitas Catur Insan Cendekia. Ditambah lagi, LMS Universitas Catur Insan Cendekia digunakan mahasiswa untuk mengupload dokumen dari penugasan secara mandiri maupun kelompok. Untuk UTS dilakukan menggunakan aplikasi Figma dengan menilai hasil desain yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Kemudian untuk UAS dilakukan melalui pengerjaan sebuah proyek secara berkelompok dan pembuatan UX case study pada platform Medium untuk melihat skill dan kemampuan secara mandiri. Pembobotan setiap evaluasi di mata kuliah UI UX ini diantaranya adalah kehadiran sebanyak 10%, penugasan secara mandiri atau kelompok sebanyak 50%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%, dengan total penilaian evaluasi sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah UI UX Design. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, kita akan melanjutkan pertemuan hari ini ya tentang UI UX design ya. Hari ini saya akan memperkenalkan ke kalian apa itu UI UX design. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk pertemuan hari ini saya punya sub CPMK ya yang atau sebagai output luaran kalian harus bisa apa sih setelah belajar pertemuan hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran awal tentang apa itu user interface dan user experience. Ini akan saya jelaskan ya hari ini dari awal sampai akhir apa itu UI, apa itu UX dan apa sih bedanya ya. Jadi nanti kalian akan tahu nih bedanya apa. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan gambaran desain proses UI UX secara keseluruhan dari hasil penelitian. Nah, ini mungkin akan saya bahas di minggu depan, tapi di akhir pertemuan saya akan kasih materinya. Ya, jadi untuk kalian pelajari terlebih dahulu biar nanti minggu depan kita bisa membahasnya lebih dalam lagi ya. Ini nanti berupa jurnal yang harus kalian baca dan kalian pahami. Oke, sebelum masuk ke apa itu UI UX ya, saya punya satu buah video. Di sini video ini menjelaskan semua secara keseluruhan apa itu UI UX ya. Jadi silahkan teman-teman tonton semua. Oke, ya. Udah lihat videonya? Ada pertanyaan di sini. Apa itu UI UX? Ada yang bisa jawab? Oke, gimana? Wahyudi? Kalau UI itu masuknya ke visual ya, tampilan. Jadi masuk ke coloring, terus apa ya? Typography mungkin. Hal-hal yang berkaitan dengan visual. Visual. Oke, good. Terus apa lagi yang bisa kamu tangkap dari video ini? UX ya. UX-nya. Oke, gimana UX-nya? Di UX itu berfokus pada pengguna, bagaimana kita mengetahui permasalahan yang mereka hadapi untuk menentukan solusinya. Oke, good. Kasih applause untuk Wahyudi. Yang lain? Oke, nggak apa-apa, belum ada ya. Kita baru belajar hari ini ya, jadi nggak masalah. Oke, betul banget tadi apa yang dikatakan oleh Wahyudi. UI itu berkaitan semua dengan desain, semua dengan visual ya. Kalau visual itu apa sih ya? Visual itu berarti kan ada warna, ada gambar ya nggak, ada font atau typography tadi yang disebutin di sana ya, berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Animation itu juga masuk ke dalam sebuah UI ya. Kemudian tadi yang kedua UX. Nah, UX itu berkaitan sama apa? Pengalaman pengguna. Betul banget ya. Cara kita membuat sebuah aplikasi itu seperti apa ya. Udah jelas namanya adalah UI UX design ya. Artinya apa? UI-nya itu berdasarkan user, experience-nya juga berdasarkan user. Berarti apa? Semuanya itu berfokus pada user. Apa sih yang user inginkan? Apa sih yang user butuhkan? Ya, kita sebagai desainer harus berbuat apa? Seperti itu. Ya. Oke, sebelum masuk, saya punya gambaran ya, biar kalian makin tertarik sama UI UX design. Ya. Saat ini UI UX designer itu adalah pekerjaan yang paling diminati ya, yang paling diminati. Kenapa? Karena saat ini kalau dulu seorang desainer tuh jarang-jarang ada di dalam sebuah company startup ya, atau company software house ya. Nah, saat ini UI UX designer tuh banyak banget ada di dalam sebuah software house. Kenapa? Karena orang UI UX designer itu saat ini adalah bagian atau irisan ya, irisan dari orang IT ya, orang IT, kemudian dari seorang manajemennya ya, kemudian apa? Dari sisi usernya ya. Jadi dari kebutuhan usernya seperti apa. Nah, disinilah orang UI UX itu berada ya. Disinilah
pegangannya seorang UI UX. Jadi seorang UI UX designer itu pasti memiliki ketiga hal ini, ya. Artinya apa? Dia akan tahu apa sih yang harus dilakukan berdasarkan apa? Kebutuhan manajemen, kebutuhan user, keinginan usernya seperti apa, kemudian apa? Kemudian bagaimana cara mentransferkan apa sih kebutuhannya kepada orang-orang IT. Melalui apa? Melalui desain nantinya. Seperti itu. Oke. Lanjut, kita masuk ke user interface. Ya, user interface adalah tampilan produk yang ingin kita perlihatkan. Tadi ya, Wahyu udah bilang, yang kelihatan Pak, betul. Ya, yang ingin kita perlihatkan, yang visible atau bisa dilihat oleh mata. Nah, ini kan apa? Yang kalian gunakan, misalkan kalian pakai aplikasi Shopee, yang kelihatan apa? Gambarnya, ya enggak? Apalagi? Produknya, terus buttonnya, ya enggak? Apalagi? Warna, ya apalagi warna nih. Saya yakin pasti di sini ada yang saya lebih suka pakai Shopee karena warnanya oranye. Saya nggak suka pakai Shopee, saya lebih suka Tokopedia. Saya lebih suka karena apa? Warnanya warna hijau, ya enggak? Gitu kan? Pasti ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian dari user interface. Ya. Nanti kita akan lihat apa aja sih produk-produk yang diciptakan oleh seorang UI designer, ya. Di sini dikatakan bahwa UI designer lebih fokus pada visualisasi, tipografi, coloring, dan hal-hal berkaitan dengan kreativitas dari interface yang akan digunakan oleh user. Apalagi banyak, ada yang namanya interaction design, ya. Bagaimana sih desain atau sebuah aplikasi itu berinteraksi? Kalian pernah order Gojek? Pernah ya? Order Gojek kan kalau misalkan pas order ada notif, tunggu ya Kak, pesanan kamu lagi menuju ke lokasi gitu ya. Itu ada sebuah interaksi, ya. Itu adalah sebuah proses interaksi. Itu adalah bagian dari UI juga, ya. Jadi bagaimana UI itu bekerja, ya. Oke. Lanjut, ini adalah produk-produknya dari UI design, ya. Produk-produknya di sini kalian bisa lihat. Ada mock-up-nya, ya, mock-up aplikasinya. Nah, ini yang tadi saya udah singgung sedikit ya. Ada button-nya, ada gambarnya, ada warnanya, ya. Kemudian ada tipografinya, ya, banyak banget. Ini adalah sebuah mock-up dari UI designer. Kemudian ada yang namanya design system. Ya, design system ini adalah bagian di mana seorang UI designer tuh harus bisa menerjemahkan apa yang dia buat untuk seorang developer atau seorang programmer. Oke. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini button. Button juga adalah bagian dari seorang UI designer. Ya. Kalian pernah lihat kan ada button yang normal seperti apa? Nah, ini ada fill button, ada outline button, ya. Fill button sama outline button itu biasanya apa? Kalau yang fill itu untuk button primary, ya. Artinya apa? Untuk button utama. Terus kemudian ada yang outline button. Itu biasanya untuk secondary button. Ada yang tahu nggak kenapa harus ada primary sama secondary button? Kenapa? Gimana? Bervariasi. Oke, boleh. Ada lagi? Ya, Audrey. Mudahin fokusnya user. Oke, good. Itu, ya. Bervariasi, fokusnya user. Kalian pernah lihat nggak? Di checkout-nya Shopee, ya, itu sebenarnya ada tombol batalkan. Iya nggak? Tapi tombol batalkannya itu cuman pakai outline button. Yang notabene mata kita itu nggak akan melihat tombol itu. Karena apa? Karena Shopee itu pengen kalian melakukan checkout di barangnya. Kalian yang udah masukkan keranjang tuh, ya, itu ada dua button checkout dan button batalkan sebenarnya. Cuman yang button checkout itu lebih jelas, lebih terang, dan yang batalkannya itu lebih tipis, ya, sehingga mata kita akan lebih fokus ke arah checkoutnya. Nah, jadi kalian udah dihipnotis sebenarnya itu sama Shopee. Hal-hal yang perlu dikuasai, ingat ya ini.
Yang perlu dikuasai oleh UI designer adalah typography, spacing, coloring, UX law, sama desain responsifnya nanti. Ya, jadi ada responsif desainnya juga perlu dikuasai. Nah, kalian pernah nggak lihat sekarang tuh website atau sebuah aplikasi itu harus responsif? Kenapa? Kalian di gambaran kalian saat ini ukuran terkecil sebuah device itu apa sih? Di mana? Smartwatch ya. Smartwatch udah kecil tuh. Pak, ada yang lebih kecil lagi nggak? Smartband bisa lebih kecil, ya nggak? Ya. Nah, itu adalah gambaran-gambaran kenapa sih kita harus memperhatikan responsif. Kenapa sih kita harus memperhatikan spacing? Ya, makanya nanti ketika kalian membuat sebuah website, misalkan ya, kalian membuat sebuah website itu headingnya itu ukurannya adalah 52 px. Ini ketika bentuknya adalah desktop. Ya. Tapi ketika kalian ini akan diterjemahkan ke dalam sebuah handphone, ya. Nanti misalkan seperti ini ya, saya gambar handphonenya. Heading ini ya. Ini bisa jadi nantinya cuma 32 px. Ya. Nah, seperti inilah. Ya. Kenapa sih perlu responsif? Karena kita tidak mau menghilangkan konten yang ada di dalam sebuah aplikasi, konten yang ada di dalam sebuah website. Kenapa? Biar nggak hilang informasinya. Seperti itu ya. Makanya kita harus belajar yang namanya responsive design juga. Oke, lanjut di user experience. UX berfokus pada proses pembuatan produk hingga mampu mendapatkan pengalaman kemudahan dari user. Ingat, tujuannya adalah mempermudah user. Tujuannya adalah user agar dapat mengerti aplikasi kita. Ya, tidak tersesat menggunakan aplikasi. Kenapa sih checkout di Shopee lebih gampang dibandingkan checkout di e-commerce lain? Karena Shopee pengen kalian checkout terus-terusan. Ya. Shopee cuman coba kalian bayangin nih, kalau misalkan kalian pakai aplikasi Shopee itu harus login atau register dulu. Nggak boleh nih Shopee kasih lihat produknya dulu. Ya nggak? Kan kalian sekarang saat ini download Shopee bisa langsung buka ya. Nggak perlu login, nggak perlu register ya. Udah bisa ngelihat semua produk-produknya Shopee tanpa harus login atau register. Nah, itu adalah salah satu cara Shopee untuk mempermudah kita. Ya. Kita biar bisa belanjanya gampang, lihat-lihat produknya gampang. Coba kalau kalian mau belanja ke Shopee harus login dulu. Baru download aplikasi, suruh register, suruh login. Males kan kalian? Iya enggak? Daftar dulu, nggak jadilah gitu. Nah, itu adalah bagian dari experience. Ya. Tanggung jawab seorang UX designer adalah memastikan bahwa setiap langkah demi langkah berjalan dengan logis dan jelas, serta memahami kebutuhan user. Nah ini, logis dan jelas. Kalian udah belajar algoritma semua? Nah, jadi seorang UX designer itu adalah konsep dasarnya algoritma. Ya. Jadi yang namanya algoritma itu nggak ada salahnya. Ya, semuanya berdasarkan gimana sih cara berpikirnya kita. Tapinya itu adalah apakah yang kita lakukan logis dan jelas? Nah, ingat ada kata-kata logis dan jelas. Ya. Sekarang gini, contohnya adalah ketika saya ingin minum, ya, saya pengen minum nih. Ada beberapa cara. Banyak ya. Apa yang bisa saya lakukan? Ambil gelas, terus isi air, ya. Oke, ada yang tadi Alif bilang beli katanya. Bisa beli, ya enggak? Bisa ngambil. Airnya enggak ada, masak dulu, ya enggak? Nah, itu adalah cara algoritma bekerja. Nah, tapi
mana sih yang lebih logis, mana sih yang lebih jelas, mana sih yang mudah. Ya, itu adalah konsep dasarnya dari seorang UX designer. Ya, saya butuhnya cepat, ya udah saya beli, ya enggak? Saya butuhnya cepat tapi nggak punya uang, ya udah saya ngambil aja yang ada, gitu. Nggak ada yang ada, ya udah berarti saya harus masak, gitu caranya ya. Jadi seperti itulah cara user experience bekerja, ya. Serta memahami kebutuhan user. Balik lagi, apa kebutuhannya? UI, UX. U-nya ada 2, ya. Udah jelas-jelas kalian harus berfokus pada user. Jadi nanti kalau ingin membuat sebuah aplikasi atau desain web atau apapun itu berdasarkan UI UX, artinya kalian harus tahu apa dulu kebutuhannya, ya. Kebutuhannya si user itu apa. Kemudian kita lihat ini adalah UX produknya. Yang pertama adalah user flow. Nah, ini algoritma banget kan? Kalian belajar kan? Ya. Flowchart belajar kan? Ya. Ini adalah algoritma banget. Flowchart atau kalau di dalam UX designer itu disebutnya user flow. Ya. Kemudian ini ada sitemap. Ini adalah bagian dari sebuah UX designer, ya. Ini bisa kita bilang sebagai information arsitekturnya, ya. Seperti itu sitemap. Kemudian wireframe, ya. Ini adalah produk seorang UX designer juga, ya. Di sini, ya, di seorang UX designer itu akan menentukan layout. Nah, kalian belajar lagi nih layouting, ya. Makanya tadi ada spacing, ya. Di UX designer juga kita akan belajar layouting. Fungsinya apa, Pak? Layouting. Layouting itu fungsinya adalah untuk menentukan hierarki. Hierarki apa? Hierarki dari sebuah menunya. Tadi kalian bisa lihat di slide sebelumnya, ya. Di sitemap itu seperti apa? Apa sih yang pengen kita kasih lihat di halaman atas, di halaman depan? Di halaman depan kita ingin memunculkan tasnya, ya. Berarti apa? Hierarki tas ini akan lebih tinggi, akan lebih kelihatan, ya. Di Shopee pengen nampilin apa sih di halaman awal? Pengen nampilin apa tuh di Shopee itu namanya flash sale, ya. Flash sale di Shopee, ya. Itu pengen dia tampilin di awal, seperti itu. Jadi ini adalah wireframe. Salah satunya adalah untuk menentukan si hierarki dari sebuah aplikasi. Nah, ada yang bisa kasih kesimpulan sementara? Simpel aja. UI dan UX itu apa? Tadi Wahyudi udah oke. Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain? Alif? Nah, jadi kalau menurut saya UI itu sebagai ini Pak, sebagai tampilan untuk kita berkomunikasi dengan dari user ke aplikasi tersebut. Oke. Kalau UX itu seperti alurnya Pak, jadi alur dari user ke aplikasi tersebut. Gimana mau ke apa namanya, kayak Shopee tadi mau pembayaran atau lihat produk atau login atau regis. Oke, good. Terima kasih, ya. Jadi seperti itulah proses dari UI UX. Nah, ini gambaran simpelnya, ya. UI adalah what you see and do when you a thing, ya. UX adalah what you feel when you use a thing. Ya, berarti apa? Di UI-nya itu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat sesuatu, dan di UX-nya adalah apa yang kamu rasakan. Saya bahagia, saya merasa senang ketika menggunakan Shopee. Banyak diskonnya, banyak dipermudah check out-nya. Nah, itu adalah UX-nya, ya. Jadi itu adalah UI dan UX. Kemudian next-nya ada satu quotes dari Steve Jobs, ya. Design is not just what it look like and feel like. Design is how it works, katanya. Ya, jadi bukan cuman yang apa yang kamu lihat aja, bukan cuman yang apa kalian rasakan aja, tapi gimana sih cara desain itu bekerja, ya. Oke, nah sampai juga di ujung, ya. Ini
Ada satu buah jurnal ya, ini jurnal penelitian saya tentang UI UX designer dengan judul perancangan aplikasi nugas menggunakan design thinking dan agile development. Jadi saya di sini mengkombinasikan antara design thinking dan agile development. Jadi dari sisi UI dan dari sisi developernya ya. Nah, ini nanti kalian silahkan pelajari, silahkan kalian baca. Ini link jurnalnya ya. Nanti kalian silahkan difoto atau dicatat ya link jurnalnya. Nanti minggu depan akan saya bahas lebih dalam lagi prosesnya seperti apa. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nanti dipelajari ya, jangan lupa ya. Minggu depan kita diskusi. Satu lagi ya, exit tiketnya silahkan kalian scan ya. Exit tiket ini isinya adalah beberapa pertanyaan tentang UI UX design yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan kalian scan. Nanti setelah di scan akan masuk ke dalam absensi kalian ya. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Oke ya. Sampai sini, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana Wahyudi? Kalau untuk pemula tuh pengen belajar membuat tampilannya tuh referensi webnya di mana? Referensi webnya, oke. Saya belum ngasih referensi web ya, tapi nggak apa-apa. Banyak banget ya referensi UI UX designer. Kalau dari saya ya. Biasanya kalau di Instagram saya suka follow, saya suka lihat itu ada Halo Designer, ya. Kemudian Kukuh Aldi kalau di website, kalau di ini ya, kalau di Instagram, di YouTube juga banyak ya, di YouTube banyak. Terus yang paling bagus itu ada di Medium, ya. Di Medium tuh banyak banget orang yang nge-share tentang UI UX design, ya. Orang yang nge-share UX case study-nya ya. Apa sih yang mereka buat, apa sih yang udah mereka kerjakan, mereka share di situ ya, di UX case study. Jadi tadi ada Medium sama Instagram ya. Itu yang sering saya gunakan. Kalau buku ada enggak, Pak? Buku banyak banget ya. Buku itu banyak dari UX Presia. Ya, UX Presia tuh banyak banget buku-buku tentang UI UX designer. Oke. Cukup ya, mungkin seperti itu. Exit tiketnya jangan lupa dikerjakan ya. Nanti akan saya cek hasilnya untuk evaluasi pertemuan hari ini. Sama tadi jurnalnya jangan lupa untuk dibaca, untuk didiskusikan minggu depan. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Untuk materi fullnya udah saya upload di Mesiesi ya. Oke, terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah UI UX Design yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah UI UX Design pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2023. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia, rekan sejawat, dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.